Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi sholihin fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Adapun ini itu sebuah fasal. Asbabu sujudi sahwi, adapun sebab-sebab sujud sahwi iku arba'atun, ada 4. Asbabu sujudi sahwi, adapun sebab-sebab sujud sahwi itu arba'atun, ada 4. Al-awwalu, adapun yang pertama itu tarku ba'din, meninggalkan sebagian min ab'adis sholati, dari sunah-sunah abadnya sholat. Al-awalu, yang pertama iku tarku ba'din, meninggalkan sebagian min abadis sholati, dari sunah-sunah abad sholat. Sunah abad nanti dijelaskan di belakang. Salah satunya tahiyat awal, doa kunut, sholawat. Meninggalkan salah satunya itu nanti disunahkan sujud. Misalkan sholat tidak memakai tahiyat awal, atau sholat subuh tidak kunut, nanti terakhir kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Tapi sunnah ya. Kalau seandainya tidak sujud sahwi pun tidak apa-apa, karena sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Al-awwalu, adapun yang pertama itu tarku ba'din, meninggalkan sebagian min ab'adis sholati, dari sunnah-sunnah ab'adnya sholat. Au ba'dil ba'di, atau sebagiannya sebagian. Misalkan di dalam kunut kan ada lafal kunut tersendiri. Allahumma hdina fiman hadayit wa afina fiman afayit. Misalkan itu ada salah satu yang nggak dibaca. Ada salah satu doa kunut yang maksur, doa kunut yang memang dari Nabi, terus tidak ada yang tidak dibaca. Itu namanya tarku ba'dil ba'di ya, meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah abad sholat. Karena sebagian sunnah abad adalah kunut ya. Ketika meninggalkan salah satu lafal doa kunutnya, itu juga tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah abad. Asani, adapun yang kedua itu fi'luma, melakukan perkara, iku fi'luma, melakukan sesuatu, selema ya betul yang batal, opo amduhu, melakukan sengaja mak, wala ya betulu, dan tidak batal, opo sahwuhu, melakukan lupa si mak. Sahwuhu, lupa melakukan mak. Jadi yang kedua adalah melakukan sesuatu yang ketika sesuatu itu dilakukan secara sengaja batal. Ketika tidak disengaja maka tidak batal. Contoh, sholat maghrib 4 rakaat. Kalau tidak sengaja itu tidak batal. Tapi kalau sengaja batal. Ini melakukan sesuatu yang batal ketika disengaja dan tidak batal ketika lupa. Asani, adapun yang kedua iku fi'luma, melakukan sesuatu, silai mayab dulu yang bisa batal opo amduhu, menyengaja melakukan mak. Yabdulu kang batal opo amduhu, menyengaja melakukan mak. Wala yabdulu, dan tidak batal opo sahwuhu, lupa melakukan mak. Wala yabdulu, dan tidak batal opo sahwuhu, lupa melakukan mak. Idza fa'alahu, ketika melakukan siapa manhu ing ma. Idza fa'alahu, ketika melakukan sapa manhu ing ma, nasian hale lupa. Nasian hale lupa. Asalisu, adapun yang ketiga iku naqlu ruknin, memindah rukun, sifatnya ruknin qauliyin, yang berbangsa ucapan, qauliyin yang berupa rukun ucapan. Meletakkan, memindahkan kemana? Ila ghairi mahallihi, terhadap selain tempatnya rukun tersebut. Jadi kalau misalkan Fatihah rukun qauli ya namanya, rukun yang berjenis perkataan, Al-Fatihah.
Membaca Fatihah pas tahiyat misalkan. Itu namanya naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahali. Harusnya Fatihah itu dibaca pas berdiri. Malah dibaca pas duduk. Nah, itu nanti sujawi, disunahkan sujawi. Asalisu adapun yang ketiga iku naqlu ruknin memindahkan rukun sifatnya ruknin qawliyin yang berupa ucapan ila ghairi mahalihi kepada selain tempatnya si rukun tersebut. Arabingu adapun yang keempat iku iqongu ruknin menjatuhkan rukun atau meletakkan rukun sifatnya ruknin fi'liyin yang berupa pekerjaan seperti sujud, i'tidal itu fi'liyin. Ma'ahtimal ziyadati bersamaan memungkinkan tambah. Ma'ahtimal ziyadati bersamaan memungkinkan tambah. Lalu yang terakhir, ini ketika melakukan sebuah rukun yang pekerjaan, tapi itu kemungkinan bertambah. Atau seperti sholat, ini sudah 2 apa 3, sudah 3 apa 4. Nah, kalau ragu seperti itu, kan kemungkinan tambah ya. Nah, itu namanya kemungkinan kalau ini diragu 3 apa 4, misalkan 4, berarti kemungkinan tambah rukunnya. Ada rukun-rukun yang ditambahkan. Nah, ini kalau seperti ini, kalau aslinya ragu adakah bertambah atau tidak, 3 atau 4, itu nanti disunahkan untuk sujahwi. Ar-rabi' wadapun yang keempat itu iqongu ruknin meletakkan rukun sifatnya ruknin fi'liyin yang berjenis pekerjaan ma'ahtimal ziyadati bersamaan memungkinkan bertambah dari yang sebenarnya, memungkinkan bertambah dari yang seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, penjelasan dari susunan kalimahnya. Seperti biasa, faslun adalah khobar dari mubtada yang dibuang, dikira-kirakan, kira-kiranya adalah falhada. Ai hada faslun, hada sebagai mubtadanya, faslun sebagai khobarnya. Asbabus sujudis sahwi, asbabu mubtada rafa dengan dhammah, dia berupa jamak taksir dari sababun, sababani, asbabun, tidak tanwin karena akan digandengkan, dimudhafkan ke sujudi. Sujudi mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Sujudi selain dia jadi mudhaf ilaih, dia juga mudhaf karena dia akan digandengkan lagi ke lafal as-sahwi, as-safi mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Arba'atun menjadi khobar dari asbabu rafa dengan dhammah berupa isim mufrad ya, walaupun artinya 4 tapi dia dikatakan isim mufrad. Al-awwalu mubtada rafa dengan dhammah, lalu tarku ba'di, tarku khobarnya dari awal rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf digandengkan ke ba'din ya. Ba'din mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Min ab'adis sholati, min harfu jar, ab'adi majrur dibaca jar dengan kasrah, memasukkan huruf jar. Lalu jadi mudhaf akan digandengkan ke as-sholati, as-sholati mudhaf ilaih, wajib jar. Au ba'dil ba'di, au ini ngataf ke tarku ba'din, au tarku ba'dil ba'di gitu ya. Ataf ke tarku ba'din au tarku ba'dil ba'di. Kalau ataf ke ba'di yang awal yang di atas, dia juga harus dibaca jar seperti ba'di yang atas. Ba'di dia mukot mudhaf akan digandengkan ke al-ba'di. Al-ba'di mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Asani mutada rafa dengan dhammah. Asani dhammahnya dhammah muqaddar ya, dikira-kirakan saja. Asani yuk kira-kiranya. Lalu fi'lu ma, fi'lu khobar rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf digandengkan ke ma mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih secara lafal tapi mabni, secara mahal, secara kedudukan dia jar. Lalu sim mausul butuh ngait dan jumlah, untuk silah ya, penghubung, istilahnya berupa jumlah atau sibah jumlah. Nah ini istilahnya berupa jumlah fi'liyah. Yabtulu adalah silah berupa fi'il mudhari dari batola. Yabtulu failnya mana? Failnya di belakangnya ini. Amdu jadi fa'il dari yabtulu, fa'il harus dibaca rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Dia juga mudhaf akan digandengkan ke dhamir hu mudhaf ilaih mahal jar. Salafal mabni tapi secara mahal dia jar karena menjadi mudhaf ilaih. Ini hu juga ngait kembali kepada ma. Wala yabtulu, wala ngataf ke yabtulu depannya. Yabtulu wala yabtulu.
Nah, ini sama fi'il mudhari cuma ditambah la nafi ya untuk membuat kalimat negatif ya. Fi'il mudhari'nya jadi negatif, masukkan la nafi. Yang tadinya yabtulu batal ditambah la menjadi la yabtulu tidak batal. Fa'ilnya mana? Sahwu. Fa'il rofa dengan dhammah dan juga mudhaf digandingkan ke dhamir hu mudhaf ilaih mahal jar. Idza fa'alahu nasiyan. Idza ini masuk dhorof juga syarat ya. Syarat tapi jawabnya dibuang. Sering jawabnya dibuang kalau sudah maklum, sudah diketahui tanpa adanya jawab. Idza fa'alahu ketika melakukan. Ya, fa'ala fi'il madhi mabni fathah ya, fa'ala ya. Lalu fa'ilnya dhamir mustatir huwa, balik kepada man. Fa'ilnya ay huwa man, hu mudhaf ilaih mahal jar, mahal nasab, karena menjadi mudhaf ilaih. Hu mahal nasab. Nasian hal menjadi penjelas ya dari tinggahannya man melakukan itu. Nasian hale. Hal itu hurufnya nasab ya. Hal isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaannya, keadaan sesuatu atau seseorang. Keadaan seseorang itu melakukan itu nasian hale. Nah, ini hal adalah masuk dalam salah satu isim yang wajib dibaca nasab. Nasian. Asalisu mutadar rofa dengan dhammah. Lalu naklu ruknin, naklu khobar baca rofa dengan dhammah. Dia juga mudhaf digandingkan ke ruknin. Ruknin mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Qauliyin. Ini jadi sifat dari ruknin ya. Sama-sama dibaca jar seperti ruknin. Ila khairi mahallihi. Ila harfu jar. Khairi majrur. Isim yang dibaca jar karena masukkan huruf jar. Khairi juga mudhaf akan digandingkan ke lafal mahalli. Mahalli mudhaf ilaih wajib jar. Mahalli juga akan digandingkan lagi. Jadi dia selain mudhaf juga mudhaf ilaih. Selain mudhaf ilaih juga mudhaf. Digandingkan ke dhamir hi mudhaf ilaih, mahal jar dhamir hi-nya. Ar-rabi'u mubtada rafa dengan dhammah, iqa'u ruknin, iqa'u mubtada khobar dibaca rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandingkan ke ruknin. Ruknin mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Fi'liyin atof ya. Naat sifat dari ruknin ya. Jadi sifatnya ruknin ada naat ya. Naatnya naat hakiki. Karena dia mensifati man'utnya ya. Kalau naat sababi kan mensifati lafal yang bergandengan dengan man'ut. Bukan mensifati man'ut, tapi mensifati lafal yang bergandengan dengan man'ut. Karena ini mensifati man'utnya, berarti naat hakiki namanya. Nah, hakiki menyimpan fa'il dhamir mustatir. Misalkan fi'liyin yang berupa pekerjaan opo ruknun. Ya, menakdirkan fa'ilnya yang dhamir mustatir kembali kepada man'utnya. Fi'lin yang berupa pekerjaan opo ruknun gitu. Namanya naat hakiki. Lalu ma'ahtimaliz ziyadati ma'ah dhorof mabni fathah dan juga mudhaf akan digandingkan ke ihtimali. Ihtimali mudhaf ilaih wajib dibaca. Dia selain jadi mudhaf ilaih dia juga mudhaf karena akan digandingkan lagi ke lafal az-ziyadati mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua penjelasan dari pasal ini. Pasal ini menjelaskan tentang sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sunnah ketika dilakukan. Ketika tidak dilakukan ya tidak mendapatkan dosa. Karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Sujud sahwi itu terjadi atau disunahkan ketika meninggalkan 4 hal. Ketika melakukan 4 hal ya. Sebab-sebab disunahkannya melakukan sujud sahwi. Yang pertama apa? Tarku ba'din min ab'adis sholah. Meninggalkan salah satu sunnah ab'ad sholat. Nanti ada sunnah ab'ad sholat di belakang. Salah satunya adalah tahiyat awal. Lalu kunut itu sunnah ab'ad ya. Kalau meninggalkan tahiyat awal atau kunut maka sunnah melakukan sujud sahwi nanti di akhir. Lalu yang atau au ba'dil ba'di atau sebagian saja dari ab'ad sholat itu. Sebagian dari at-tahiyat. Sebagian dari kunut. Yang dibaca Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Nah, lafal-lafal itu ada yang tidak dibaca. Berarti meninggalkan sebagian dari ab'ad sholat.
maka itu juga disunahkan melakukan sujud sahwi nanti. Yang kedua adalah fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sahwuhu. Melakukan sesuatu yang sesuatu itu ketika dilakukan dengan sengaja batal. Ketika sesuatu itu dilakukan tidak sengaja tidak batal. Seperti apa? Menambah rukun atau rakaat malah misalkan. Kalau kita sholat maghrib kok 4 rakaat, itu kan kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Balik ya. Kalau kita berdiri ke rakaat keempat sholat maghrib, diingatkan kita harus balik ke tahiyat ya. Balik ke tahiyat itu salam. Nanti sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang ketika dilakukan itu akan dilakukan setelah sengaja itu bahkan batal. Ketika dilakukan lupa tidak batal. Idza fa'alahu nasyan. Nah, ketika melakukan sesuatu itu dengan lupa. Nah, berbeda kalau sengaja batal. As-salisu yang ketiga naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi. Yang ketiga ketika seseorang sholat tapi melakukan rukun perkataan, rukun ucapan seperti Fatihah atau tahiyat tidak pada tempatnya. Tahiyat tempatnya pada duduk, tapi kalau Fatihah tempatnya berdiri, dibalik tahiyatnya pas berdiri, Fatihahnya pas duduk. Nah itu berarti naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi. Ketika seperti itu belum batal, tapi nanti disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi gimana? Ya enggak apa-apa, karena sujud sahwi sunnah. Cuma kurang afdol karena itu kesunahan melakukan sujud sahwi karena kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Memindahkan rukun berupa ucapan ke selain tempatnya. Masa sedang duduk tahiyat akhir membaca Fatihah. Nah, itu nanti sunahkan sujud sahwi. Yang keempat yang terakhir adalah iqamu ruknin fi'liyin ma ihtimal ziyadah. Melakukan atau menjatuhkan atau menambahkan rukun fi'li dan itu nambahannya memungkinkan tambahan. Melakukan rukun itu memungkinkan yang dilakukan adalah sebuah tambahan saja. Berarti ragu ya. Ini sudah selesai atau belum? Saya berdiri lagi kan? Berdiri kan masuk rukun. Ini berdiri apa mungkin tambah mungkin enggak ya. Berarti ragu ya. Tapi kalau ragu kan diambil yang sedikit, berarti teruskan dan nanti sujud sahwi. Ketika kita sudah berdiri, kita ragu ini sholat maghrib saya sudah 3 apa baru 2. Terus berdiri ya. Berdiri berarti kalau ragu 2 atau 3 kita ambil yang paling sedikit, berarti yang 2 karena 2 yang sudah pasti dilakukan. Kalau yang diragukan 3. Nah, tapi karena diragukan ini kita tetap melakukannya. Kita harus tetap melakukan tambah 1 lagi, tapi nanti terakhiran disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Mungkin itu 4 hal yang membuat kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun tempatan sujud sahwi ada di belakang ya. Setelah tahiyat awal selesai, ya tahiyat akhir selesai sebelum salam. Jadi ketika sudah selesai tahiyat, kita sujud. Allahu Akbar, sujud. Lalu setelah sujud disunahkan membaca subhana man la yanumu wala yasu 2 kali. Lalu kita duduk di antara sujud lagi. Sujudnya 2 kali. Lalu setelah selesai sujud 2 kali, duduk lagi salam. Nah itu tata cara dari sujud sahwi sendiri. Mungkin itu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.